Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita masuk materi fisika kelas 10 dengan bab kinematika gerak lurus bagian 2.0. Dan submateri kita kali ini adalah GLB dan GLBB. Submateri pertama yang akan kita bahas itu adalah gerak lurus beraturan atau biasa disebut GLB. Apa itu GLB? Jadi GLB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kata kuncinya di sini, kecepatannya tetap. Walaupun faktanya ini sulit terjadi, tapi bukan berarti tidak pernah terjadi ya. Nah, kapan ini terjadi? Saat kita mengendarai mobil di jalan tol. Ya, jadi misal kita berada di jalan tol dengan lintasan lurus. Dalam waktu katakanlah 1 menit, ya, kita bisa mengendarai mobil kita dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi selama 1 menit itu kecepatan kita tetap 120 km per jam. Nah, kalau ibu tanya, saat waktu 1 menit itu dan kecepatan 120 km per jam, apakah terjadi perubahan kecepatan? Enggak ya, tetap tadi ya, tetap 120 km per jam. Nah, itu artinya kalau tidak terjadi perubahan kecepatan ya, V-nya tetap, berarti A-nya 0. Ya, jadi ciri GLBB itu dia 2. Kalau V-nya tetap, A-nya pasti 0. Nah, kalau ini berlaku, maka kalian akan bisa gunakan persamaan ini. Persamaan GLB. Jadi untuk persamaan GLB cuma ada satu, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Ya, cuma ada satu. Dengan V itu adalah kecepatan satuannya meter per sekon, S itu adalah jarak satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Ya, jadi harus kalian pahami benar-benar ciri dari GLB. Kenapa? Karena nanti waktu di GLBB persamaannya tidak satu. Ya, jadi ini pahami dulu. Sampai di sini paham? Sekarang kita bahas grafik pada GLB. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, berarti grafiknya ada 2 ya. Ingat tadi cirinya bahwa V-nya itu selalu tetap. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktu, karena V-nya tetap berarti V-nya lurus aja dia, tidak mengalami perubahan. Ya, ini grafik yang pertama. Dan untuk grafik kedua, jarak terhadap waktu. Nah, misalkan di sini, ini ya, kita kasih misal di sini 1, ini 1. Oke, di sini 2, ini juga 2. Biar kalian paham. Di sini 3, di sini juga 3. Ya. Berarti grafik jarak terhadap waktu, kalau kita perhatikan karena V itu rumusnya S dibagi dengan T, ya kan? Kalau X-nya 1, T-nya 1 berarti V-nya 1. Kalau V-nya 2, T-nya 2 juga 1. Kalau V-nya S-nya 3, T-nya 3, V-nya juga 1. Jadi tetap sih ya. Paham itu ya. Jadi grafik jarak terhadap waktu, V-nya juga tetap bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk GLB. Nah, Angga berlari sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Jika Ari membutuhkan waktu 25 sekon untuk menempuh jarak yang sama, ini kata kuncinya di sini jarak yang sama, maka tentukan perbandingan kecepatan Angga dan Ari. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Oke, S Angga, kita buat aja S1 itu adalah 100 meter. Dalam waktu berarti T1 sama dengan 20 sekon. Kemudian dia bilang Arinya T2-nya itu adalah 25 sekon. Untuk menempuh jarak yang sama berarti S2 sama dengan S1. Tentukan perbandingan kecepatan Angga dengan Ari, berarti V1 banding V2. Oke, kita jawab. Oke, persamaan umumnya yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, ya kan? Karena ini S-nya yang sama, berarti kita gunakan persamaan S yaitu V dikali dengan T. Berarti S1 sama dengan S2 itu adalah V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Oke, V1-nya
perbandingan ditanya, T1 20, V2 ini juga yang ditanya, T2 nya adalah 25. Oke, berarti kalau kita buat perbandingan V1 banding V2 itu sama dengan, nah kalau kita kalikan silang ya, kembalinya ke bentuk yang ini. Berarti mana per mana? Oke, V1 20, berarti 20 di bawah ya. Karena 20 kali V1, 20 V1. Benar ya? Yang ini 2, 5. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, berarti dapat 5 per 4. Jadi perbandingan V1 banding V2 itu adalah 5 banding 4. Gimana dengan contoh soal kita? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, karena kalian udah paham, berarti tugas kita untuk soal pertama minggu ini adalah soal ini. Kita lanjutkan ke jenis gerak lurus berikutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Apa itu GLBB? Jadi GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Jadi kata kuncinya di sini, kecepatan berubah beraturan. Nah, tadi waktu kita belajar GLB, V-nya tetap. Untuk GLBB, V-nya berubah beraturan. Beda ya. Nah, itu untuk ciri yang pertama. Nah, misalkan kita bawa sepeda motor pertama dalam keadaan diam. Di detik pertama, nah kita tarik gasnya itu dengan 20 meter per sekon, kecepatannya menjadi 20. Kemudian di detik kedua menjadi 40 meter per sekon. Dan di detik ketiga menjadi 60 meter per sekon. Ya, nah kecepatannya itu kan berubah secara beraturan dari 0 ke 20 ke 40. Ya kan? Berarti perubahan kecepatannya gimana? Kalau V-nya selalu berubah beraturannya dengan berapa tadi? Dari 0 ke 20 ke 40 ke 60 berarti berapa perubahan kecepatannya? 20. Selalu 20. Berarti kalau V-nya berubah beraturan, A-nya tetap. Paham ya? Oke, kalau ciri ini muncul berarti ada 3 persamaan yang harus kalian pilih. Jadi kalian harus pilih menggunakan persamaan mana yang paling pas. Ya, apakah persamaan yang pertama? V sama dengan V0 kuadrat tambah A kali T. Atau persamaan kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Atau persamaan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Mana yang paling pas kalian pilih. Nah, ini nanti persamaan ini sebenarnya ada plus minus ini biar gampang ya. Jadi kapan kita gunakan plus? Saat kecepatannya berubah makin cepat. Nah, kapan menggunakan minus? Saat kita mengalami perlambatan, makin lama makin lambat. Gitu ya, paham ya? Nanti kita aplikasikan biar gampang. Ya, dimana S-nya itu adalah jarak, sama seperti tadi 1 meter, V0 berarti kecepatan awal, meter per sekon, V kecepatan akhir, meter per sekon, A perubahan kecepatan atau percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Dan grafik pada GLBB ini yang ibu gambarkan ada 3 ya. Untuk grafik yang pertama ini untuk A yang selalu tetap tadi ya, perubahan kecepatan yang selalu tetap. Berarti grafik yang ini. Ya, ini grafik untuk yang V sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, kebetulan V0-nya di sini diambil 0. Ya, berarti nanti tinggal V sama dengan A kali T, berarti A sama dengan V dibagi dengan T. Ya, maka muncullah kalau seperti tadi, seperti grafik jarak terhadap waktu. Kalau ini grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, berarti V dibagi T-nya itu nanti selalu tetap. Ya, prosesnya sama seperti jarak terhadap waktu. Dan terakhir ini grafik jarak terhadap waktu. Ya, jadi di sini ada 3 buah grafik. Agar lebih paham GLBB, sekarang kita bahas contoh soalnya. Ya, mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan, berarti itu adalah kecepatan awal ya. Nih, kecepatan. Berarti V0 6 meter per sekon. Berubah menjadi berarti V akhirnya 18 meter per sekon dalam waktu T-nya 3 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, oke. Nah, pada kasus ini A-nya tetap
Berarti langsung tahu ya, otomatis itu nanti kita pakai GLBB. Maka tentukan jarak yang ditempuh, berarti yang ditanya adalah S. Tapi dia minta ketika T-nya 2 sekon. Oke, kita coba jawab. Oke, dia bilang di sini A-nya tetap. Berarti kita cari A-nya dari yang ini, ya. Nah, berarti persamaan mana tuh? Kalau A-nya tetap, kita udah tahu GLBB, persamaannya ada 3. Berarti mana yang paling pas? Persamaan pertama, yang mana yang V sama dengan V0 tambah A kali T. Kenapa tambah? Karena dari 6 menjadi 18, makin cepat. Oke, V-nya 18, V0-nya 6. Kita mau cari A dalam waktu T-nya 3. Ya, berarti ini nggak ada A, ini ada A. Berarti ini sejenis. Ya, 18 kurang 6. 12 sama dengan 3A. Ya kan, berarti A sama dengan kali lawannya bagi. Kawan si A berarti 3 itu di bawah, berarti 12 bagi 3. Dapat 4 meter per sekon kuadrat. Ya, kita lanjutkan. Sekarang untuk mencari S. Berarti kita guna persamaan yang mana? Yang 2 ya, berarti V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Tapi ingat, T yang diminta adalah yang 2. Oke, V0-nya 6. T yang diminta yang 2. Kemudian A-nya kita dapat ini tadi tetap 4. Kemudian T-nya 2. Berarti 12 ditambah 2 kuadrat 4. 4 kali 4 16. 16 bagi 2 dapat 8. Berarti jaraknya yang ditempuh adalah 20 meter. Sekarang Ibu kasih contoh dengan tipe yang berbeda ya. Jadi ditanya tetap sama ya, jarak yang ditempuh. Tapi ini dalam bentuk grafik ya. Kita coba. Perhatikan grafik berikut ini. Oke, ini grafiknya. Tentukan jarak yang ditempuh benda mulai awal sampai akhir. Kalau dia bilang awal sampai akhir, berarti semua grafik ini. Ya, dan ingat ya, kalau yang ditanya itu adalah jarak, berarti jarak itu sama dengan luas grafik. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik, kalian bisa buat ini berapa? Berapa bentuk? Bisa 3 sebenarnya ya. Ini 1 segitiga, 2 persegi panjang, 3 segitiga lagi. Ya, tapi biar gampang, coba kita buat 2 aja ya. Ini bentuk yang pertama, segitiga. Ya, ini yang kedua, ini yang Bu Arsir yang kedua langsung. Berarti bentuk apa ini? Trapesium. Ya, oke, untuk trapesium. Berarti nanti ada 2 luas. Ini luas yang kedua, ini luas yang pertama. Berarti nanti S itu sama dengan S1 ditambah S2. Nah, kita cari dulu S1-nya. Oke, S1 itu bentuknya adalah segitiga. Berarti apa rumus untuk segitiga? Berarti setengah alas kali tinggi. Oke, kita carilah, berarti setengah alasnya 4, tingginya 10. Berarti dapat 4 bagi 2 kali 10 20 meter. Ya, sekarang ke bentuk yang kedua. Apa itu? Trapesium. Nah, apa rumus untuk trapesium? Yaitu setengah kali penjumlahan sisi sejajar kali tinggi. Berarti setengah sisi sejajarnya, berarti ini sejajar. Ini sejajar sama ini. Oke, berarti berapa jarak dari sini kemari? Berarti 6 kurang 4, 2 ditambah. Berarti berapa dari ini kemari? Berarti 8 kurang 4, 4. Tingginya, berarti tingginya sama-sama ini ya. Ini dia, 10. Berarti berapa dapatnya? 2 tambah 4, 6 kali setengah 3 kali 10, 30 meter. Berarti S sama dengan 20 meter ditambah 30 meter. Dapat 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh
oleh benda sesuai dengan grafik ini adalah 50 meter. Bagaimana dengan jenis gerak yang kedua? Sudah paham? Ya, udah Ibu kasih 2 contoh dengan tipe yang berbeda ya. Kalau masih belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Ya, kalau sudah paham, silakan kerjakan soal kita nomor 2 untuk minggu ini. Tuntas sudah pembahasan kita tentang GLB dan GLBB. Ya, jadi kita masih bahas ciri-ciri dan persamaan yang 3. Untuk GLBB dan GLB ada 1 persamaan. Minggu depan kita perdalam tentang aplikasi GLBB dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada berapa jenis gerak lagi dalam GLBB? Kita aplikasikan di video berikutnya. Ya, makanya kalau masih belum paham silakan tanyakan di kolom komentar. Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah minggu depan kita perdalam lagi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.